Saat aku sedang membawa pulang putriku, tiba-tiba seseorang menahan pintu lift agar tidak tertutup. Pria itu memakai helm hitam dan memegang palu besar di tangannya. Tanpa berkata apapun, ia masuk ke dalam lift. Hal yang paling membuatku takut adalah dia sama sekali tidak menekan tombol lantai manapun. Dia hanya berdiri diam. Semakin kupikirkan semuanya terasa aneh dan berbahaya. Tiba-tiba putriku langsung menekan tombol lantai tempat kami tinggal. Aku langsung gemetar ketakutan di dalam hati. Itu adalah kesalahan besar dalam cara aku mendidiknya. Lift berhenti, dan tanpa membuang waktu aku segera menarik putriku keluar, lalu bergegas menuju pintu rumah. Namun aku tidak berani memasukkan password pintu karena takut pria itu melihatnya. Tapi tiba-tiba putriku dengan keras menyebutkan angka-angka password untuk mengingatkanku. Mendengar itu, tubuhku langsung lemas ketakutan. Aku segera menariknya masuk dan dengan tegas menjelaskan bahwa kita tidak boleh pernah memberitahu password rumah di depan orang lain. Jika seseorang berniat jahat menjadikan kami target, akibatnya bisa sangat mengerikan. Untungnya saat itu tidak ada seorang pun yang masuk. Dan aku mulai berpikir mungkin aku hanya terlalu takut tanpa alasan. Namun baru 10 menit kemudian aku menerima telepon. Seseorang berkata ada paket di bawah yang perlu kutandatangani. Aku pikir mungkin suamiku memesan sesuatu. Jadi aku buru-buru turun ke bawah. Tetapi di sana tidak ada kurir sama sekali. Hanya ada sebuah kotak hadiah berwarna merah. Pada saat yang sama suamiku menelepon. Aku bertanya apa yang dia pesan. Tetapi dia mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak memesan apapun. Saat itu juga kakiku terasa lemas. Aku langsung sadar bahwa ini adalah jebakan. Aku segera berlari menuju lift sambil memberitahu suamiku bahwa ada orang asing yang masuk ke rumah kami. Begitu sampai di rumah, aku melihat pria itu berdiri sambil mengangkat palu. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mendorongnya sekuat tenaga dan menyembunyikan putriku di belakang tubuhku. Ponselku yang masih tersambung dengan suamiku jatuh ke lantai. Pria berhelm itu kembali berdiri. Saat mendengar suara suamiku dari telepon, perhatiannya teralihkan sesaat. Aku langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan mengangkat sebuah kursi dan memukulkannya sekuat tenaga ke arahnya. Aku terus menyerangnya hingga ia mundur perlahan sampai ke dekat pintu. Tiba-tiba putriku melempar boneka ke tangan pria itu. Pada saat yang sama, aku segera membanting pintu dengan keras hingga tertutup. Sementara itu, suamiku di bawah terus menekan tombol lift berkali-kali. Tetapi lift tidak berfungsi. Dengan panik ia berlari menaiki tangga. Saat sampai di rumah, ia melihat keadaan berantakan di mana-mana dan mulai menyalahkan dirinya sendiri karena datang terlambat. Namun saat itu, aku dan putriku sedang bersembunyi di belakang sofa. Begitu mendengar suara suamiku, semua rasa takutku langsung hilang. Aku berlari memeluknya erat. Kami bertiga akhirnya berhasil selamat dari bahaya mengerikan itu bersama-sama.